Lanjut dulu. Nah, ini tadi lab inti yang pertama adalah lab ANC. Letaknya ada di lantai 2 ya, di gedung 2 lantai 2. Jadi untuk lab ini ada dalam satu gedung khusus ya yang terdiri dari 2 lantai. Lab ANC letaknya ada di lantai 2 dengan kapasitas ada 2 tempat tidur ya, kemudian ada ruang anamnesa, ada ruang pemeriksaan hamil, dan ada ruang senam. Ya, nanti mudah-mudahan kakaknya buat video tuturnya. Ada ruang senam-senam apa? Ada senam hamil. Nah, ini sesuai dengan kompetensi pada mata kuliah asuhan kehamilan, di mana adik-adik ini harus mahir dalam melakukan anamnesa. Anamnesa di sini adalah penapisan ke pasien ya. Ini anak keberapa, kemudian sudah berapa bulan hamilnya, ada keluhan atau tidak. Nah, ini kalian belajar di sini. Bertanya tentang masalah-masalah kebidanan ya. Nah, kemudian setelah ditanya akan itu ya, kemudian kita periksa bahwa ibu hamil ke tempat tidur. Nah, kami juga memiliki pantom ya atau model untuk pemeriksaan kehamilan ini yang bisa digunakan untuk latihan sebelum ke pasien sungguhan ya. Oke, nah kemudian kalian juga nanti kan harus menjadi seorang instruktur senam hamil. Nah, ini di sini kalian belajar bagaimana menjadi instruktur senam hamil ya di lab ANC ini. Oke, next. Nah, berikutnya ada lab apa tadi? Intranatal ya atau lab persalinan. Lab persalinan ini ada di lantai bawah dengan kapasitas 2 tempat tidur ya. Kemudian ada ruang admission desk atau penapisan dan dilengkapi dengan ruang observasi pada saat kelas 1 persalinan. Nah, ini juga sesuai dengan kompetensi yang diharapkan pada mata kuliah asuhan persalinan, di mana kalian itu harus mahir ya sebelum ke pasien sungguhan, harus bisa dulu di sini nih bagaimana bertanya pada ibu yang sedang ada tanda-tanda persalinan. Apa saja yang harus diobservasi pada saat masa persalinan. Bagaimana menolong persalinan kalau kepala sudah apa namanya tuh, sudah engage ya, sudah di dasar panggul itu ada ruangan tersendiri, jadi tidak dalam satu ruangan. Meskipun ini masih dalam apa skatboden ya, ini adalah memungkinkan untuk lebih banyak lagi mahasiswa yang bisa terlibat ya dalam satu ruangan. Oke, next. Nah, ini ruang observasi kelas 1 ya. Jadi untuk persalinan ini harus ada ruang untuk relaksasi. Jadi kalian nanti akan belajar bagaimana metode-metode atau teknik-teknik relaksasi yang harus diajarkan ke pasien pada saat ibu mengalami nyeri persalinan ya. Bagaimana cara visualisasi. Nah, di sini kan mungkin disediakan gambar dengan air terjun. Nah, itu adalah bukan semata-mata nempel wallpaper ya. Ini ada maksud dan tujuannya. Karena itu persalinan itu masalah utama adalah nyeri karena adanya plus atau his. Nah, bagaimana mahasiswa belajar untuk mengalihkan rasa nyeri itu, salah satunya dengan visualisasi ya. Nah, visualisasi ini salah satunya dengan membayangkan hal-hal yang menyejukkan hati ya. Salah satunya yaitu dengan melihat air terjun, kemudian ada bird ball ya, ada pengurangan teknik nyeri persalinan dengan menduduki bola persalinan. Nah, itu kalian akan belajar di sini ya bersama dengan teman-temannya. Oke, next. Nah, ini untuk ruang persalinannya. Jadi setelah kalian observasi kelas 1-nya, nah ibu sudah ada keinginan untuk meneram. Nah, ibu berarti dialihkan ke tempat tidur yang khusus untuk persalinan. Nah, di sini ada yang ini ya, ada yang anaknya ibu bidan. Ada nggak? Ini nggak bisa interaksi ya. Nah, kalau yang emaknya ya, ibunya bidan, mungkin akan terbayang seperti ini. Jadi ada ruang persalinan yang dilengkapi dengan peralatannya kita sudah sediakan ya. Jadi menyerupai dengan klinik yang sesungguhnya. Kalau di ruang kala 2 itu harus tersedia alat ya, kami sudah tata sedemikian rupa. Nah, kalian nanti boleh menggunakan, setelah menggunakan rapikan kembali seperti semula ya. Jadi tidak setelah menggunakan cul gitu ya, tidak seperti itu.
Jadi kami tata sedemikian rupa menyerupai dengan kondisi sebenarnya. Nah, setelah digunakan kalian berlatih di sini boleh silakan, tapi setelahnya rapikan kembali ya. Oke, next. Nah, berikutnya tadi setelah bersalin kan setelah hamil ya, hamil ada di lantai 2. Kemudian bersalin ada di lantai 1. Nah, setelah bersalin apa? Berarti ibu nifas. Nah, ini juga ada labnya. Bagaimana mengasuh ibu nifas dan menyusui. Karena sudah nifas, kalau waktu hamil kan ibu dan bayi ada dalam satu ya, dalam perut. Nah, sekarang sudah terpisah. Di sini kita pisah dulu nih asuhan pada ibunya. Ibunya itu postnatal care. Jadi ibu nifas. Ibu nifas ini berarti perawatan nifas dan menyusuinya. Ya, di sini kita fasilitasi kalian belajar sebelum melakukan asuhan ke pasien sungguhan di lapangan. Kalian berlatih dulu di sini. Berlatihnya apa? Sesuai dengan kompetensi pada ibu bidan ya. Untuk ibu nifas itu kita harus bisa anamnesa atau mengkaji keluhan-keluhan pada ibu nifas karena akan berbeda dengan pengkajian pada ibu hamil ataupun pada ibu bersalin. Nah, kemudian kita fasilitasi juga untuk pemeriksaan fisik pada ibu nifas. Ini juga sama, berbeda meriksa fisik pada ibu hamil, ibu bersalin, nah, ibu nifas bagaimana? Nah, di sini kita akan belajar ya. Nah, kemudian masalah berikutnya pada ibu nifas itu adalah adanya laktasi. Ya, kalian nanti akan diajari bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang biasa terjadi pada ibu menyusui ya pada masa laktasi. Contohnya adalah dilakukannya breast care atau perawatan payudara. Nah, di sini kalian akan belajar bagaimana cara melakukan breast care di lab PNC ini ya. Oke, next. Nah, ini di lab PNC juga dilengkapi dengan Phantom ya, dengan model khusus untuk pemeriksaan ibu nifas itu seperti apa. Nah, di sini ibu nifas itu kan untuk ibu hamil ada tadi di lab ya, seperti apa palpasi yang ada bayinya. Nah, untuk ibu nifas, seperti apa sih abdomennya atau perutnya itu sama nggak dengan waktu ada bayi. Bagaimana penyusutan pada ibu nifas. Nah, ini kalian akan belajar bagaimana memeriksa ibu nifas. Ada bedanya dengan ibu hamil. Nah, ini ya, ada pantomnya ya alatnya. Begitu pula untuk peralatan breast care atau perawatan payudara. Kami juga menyediakan atau ada untuk pantom khusus melakukan perawatan payudara. Ini semuanya ada di lab PNC ini. Okay, next. Nah, untuk kompetensi pada asuhan nifas ini ada juga nih senam nifas. Jadi bukan hanya senam hamil ada di lantai 2 tadi di lab ANC. Nah, untuk nifas pun sama ya, ada senam nifas. Kalau tadi untuk kebugaran mempersiapkan persalinan kan gitu ya kalau senam hamil. Sekarang senam nifas dilakukan untuk pemulihan kan gitu ya. Ke kondisi semula sebelum ibu hamil. Di sini kalian juga sama dituntut untuk bisa menjadi instruktur senam, mengajarkan kepada pasien bagaimana cara senam nifas. Nah, sebelum mengajarkan ke pasien sungguhan, kalian belajar dulu di sini nih. Ya, bersama dengan teman-temannya, dilengkapi dengan audio visualnya, nanti ada musiknya, gerakannya, kalian belajar di sini, di lab PNC ini. Ya, jadi untuk lab PNC ini fasilitasnya ada ruang anamnesa, ya, kemudian pemeriksaan fisik, kemudian ruang melakukan tindakan seperti hanya breast care, ruang konseling, laktasi, dan ruang senam nifas. Dan untuk kapasitas lab kami ini bisa menampung satu kelas ya, 30, jadi bergantian. 30 orang dengan 30 orang ini nanti akan dibagi dengan tadi misalkan ada 4 stasi, berarti per ruangan ada sekitar 7-8 orang. Jadi bergilir semuanya terpapar keterampilan yang harus dikuasai pada mata kuliah postnatal ini ya. Oke, next. Nah, ini ruang konseling laktasi. Jadi kalian tadi ya setelah anamnesa, pemeriksaan fisik, konseling. Jadi giliran per kelompok semuanya kebagian. Ini ruang konseling laktasinya. Ya, next. Nah, setelah PNC tadi setelah lahir kan PNC itu nifas ibunya. Nah, kemudian ada lagi lab
untuk bayinya. Dan ini adalah lab untuk memfasilitasi kalian belajar mata kuliah asuhan kebidanan neonatus, bayi, dan balita. Jadi tersendiri ya, beda. Ada mata kuliahnya tersendiri, selain nifas, asuhan nifas, juga asuhan bayi baru lahir ini. Dan untuk mata kuliah yang ada praktikum inti ini, adanya di semester berapa kemarin? Ada di semester 3 ya, jadi untuk tingkat 1 belum belajar untuk praktikum inti ini. Nah, lab BBL ini sama dengan yang lainnya, ya, jadi kami tata sesuai dengan kompetensi yang diharapkan, ya, mulai dari pemeriksaan fisik, kemudian ada perawatan bayi sehari-hari, ya, contohnya memandikan bayi, ya, kemudian ada screening tumbuh kembang bayi balita, dan dilengkapi dengan ruang untuk pemberian imunisasi. Di sini juga tersedia kulkas, cuma nggak ke foto ya, yang berisi vaksin. Bagaimana nanti penyusunan vaksin nanti akan kalian pelajari di mata kuliah asuhan kebidanan BBL ini, dan prakteknya ada di lab ini ya. Oke, next. Nah, ini ya untuk tempat screening pertumbuhan bayi balita. Kemudian ini ada sarana untuk perawatan bayi sehari-hari, juga ada sarana untuk resusitasi, ya, kegawat daruratan pada bayi. Ini ada di lab BBL. Oke, next. Nah, dan untuk laboratorium KDK ini untuk kalian nih, karena belajar KDK atau keterampilan dasar kebidanan ini ada di semester 1 ya. Kalian akan belajar keterampilan dasar kebidanan apa saja yang harus kalian kuasai di sini ya, di lab KDK ini. Kalian akan belajar contohnya menyuntik seperti apa, memberikan oksigen seperti apa, memasang infus seperti apa. Ini kalian belajarnya di sini. Ini ada di lantai atas ya. Kapasitas atau fasilitas yang ada itu ada 3 tempat tidur, kemudian ada berangkar ya, dan dilengkapi dengan peralatan yang sudah di-set. Jadi kalian nanti tidak bingung kalau infus itu apa ya alat-alatnya. Nah, selain disampaikan oleh dosen mata kuliah berupa daftar tilik ya, nah di lab juga kami sediakan yang sudah di-setting. Jadi alat-alat infus ini ada di sini. Nah, kalian boleh pakai, tetapi sesudahnya tolong kembalikan dan rapikan seperti semula ya. Ini lab yang pertama kali kalian pakai, adanya di semester 1 dan 2. Jadi lab KDK ini dipakai untuk 2 mata kuliah ya, mata kuliah KDK pada semester 1 dan mata kuliah KDM pada semester 2.